Tes, kok nggak ada suaranya? Tangannya sampean nyala, tanganku gak nyalai, gak bahaya ta? Kaidah pertama yang kita pelajari kemarin apa? Agama datang membawa kebahagiaan kita dengan bentuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Makanya semua yang bermadarat pasti dilarang dan semua yang bermanfaat pasti diperintahkan. Mana yang lain? Waktunya apa? Miang tuh. Oh. Baik ya, selanjutnya kaidah yang kedua itu begini. Apabila ada suatu perkara ini manfaatnya lebih besar ketimbang madaratnya, maka itu diperintahkan. Paham ya? Atau suatu perkara terkandung madaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, maka dilarang. Atau 50-50. 50 manfaat, 50% madarat. Maka yang dimenangkan adalah madaratnya. Madaratnya. Ya. Ini semua adalah kaidah kedua, cabang dari kelanjutan kaidah kemarin. Jadi Islam itu datang dengan membawa manfaat dan menolak madarat. Kemudian dirinci di sini kaidah ketiga, kaidah kedua memerinci. Jadi kalau ada sesuatu itu apa? Manfaatnya lebih besar ketimbang madaratnya, maka dimenangkan apa? Manfaatnya. Jikalau madaratnya lebih besar ketimbang apa? Manfaatnya, maka lebih dimenangkan madaratnya. Jikalau 50% 50%, maka madaratnya dimenangkan. Coba lihat khamr dan judi. Awalnya Allah mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'. Allah menyebutkan khamr sama judi itu dua hukum. Satu, dosanya besar. Kedua, ada manfaatnya. Paham ya? Khamr ada manfaatnya. Judi juga ada manfaatnya. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka khamr sama judi dihukumi haram. Menimbang apa? Manfaat madaratnya lebih besar. Begitu pula dibalik aja. Jadi kalau ada kata manfaatnya lebih besar ketimbang apa? Madaratnya, maka berarti diperbolehkan. Jelas ya? Jelas? Nah, ketika 50% 50%, itu kenapa kok lebih didahulukan madaratnya daripada manfaatnya? Karena darul mafsadah, ada kaidah lagi, darul mafsadah, menolak kerusakan itu lebih diutamakan
ketimbang apa? Mendatangkan masalah. Artinya enggak duwe pahala gonok masalah, sepenting tidak melakukan dosa. Kan begitu bahasanya kan? Iya enggak? Jadi enggak berbuat, enggak oleh maslahat ke apa-apa, yang penting tidak ada bahaya itu, tidak ada dosa. Karena dosa itu ngeri. Dosa itu ngeri. Jadi kalau 50 impas kan impas ya. Apa manfaatnya? Imbas lah impas. Gak ada manfaatnya. Nah ini kaidah itu bisa praktekkan itu. Sekarang rokok. Rokok itu sebuah barang. Terkandung di situ apa? Madorot atau manfaat. Ono apa manfaatnya rokok? Mereka bilang ada ya. Mereka bilang ada. Tapi hitungan manfaatnya piro berapa persen, madorote berapa persen. Tinggal hitung aja. Dokter semuanya menyatakan apa? Madorotnya lebih besar. Maka dihukumi haram. Orang bilang mulut Nabi. Sekarang jadalan, okelah kita nerima bahwasanya mulut Nabi itu ono manfaatnya. Apa manfaatnya? Ingat kelahirannya Nabi. Sampai bilang Abu Lahab aja seneng karo kelahiran Nabi. Nah, dalil kayak gitu, dalil gampang dibalik gitu, gampang banget. Jawabannya gimana? Apakah dengan senangnya kelahiran Nabi lalu kita melakukan sesuatu yang gak disenangi oleh Nabi? Jadi senang sesuatu, nggawe maulud, acara maulud sesuatu. Jadi sekelas kiai nang nggawe argumen kayak ngono kan argumen yang gak kuat. Kalau gak perlu kita bantah dengan mikir gimana cara bantahnya kan. Itu jelas banget. Jadi siapa yang nggak cinta dengan kelahiran Nabi itu siapa? Gitu. Kata yang kamu katakan Wahabi itu nggak senang dengan kelahirannya Nabi. Ya senang banget lah wong Nabi kita, lahirnya Nabi kita. Tapi apakah dengan senang lalu kita bikin apa? Acara yang Nabi nggak sukai? Coba berpikir sedikit lah. Paham ya insya Allah. Sekarang gini aja. Kita pingin punya anak. Lalu lahirlah anak kita. Nah anak kita itu gak seweneng kalau bapaknya minum khamr. Apakah kita rayakan dengan kelahiran anak kita dengan minum khamr, padahal anak itu ora seneng minum khamr, kan gitu toh? Apakah itu termasuk bentuk mencintai orang yang kita tunggu kelahirannya? Ya enggak lah. Ya bikin sesuatu yang dicintai oleh anak kita yang baru lahir lah. Itu baru namanya ngajeni gitu. Saya menghargai, mencintai dengan kelahiran anak kita. Jadi maulud Nabi itu ada enggak? Manfaatnya ada no. Kata mereka apa? Ngingat kelahirannya Nabi, ingat gini. Oke lah. Oke, saya bilang oke lah, jadalan. Itu ono manfaat. Itu madharate opo coba? Bahaya opo? Bid'ah, bikin acara ibadah ya Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan, ini bahaya ini. Ya, acara baru, acara agama, kamu malah seakan-akan menuduh Nabi itu pengkhianat. Seharusnya Nabi apa? Melakukannya, kok nggak melakukannya? Nuduh para sahabat tuh kikir kabeh gak ono duite piye. Banyak lawazim konsekuensi daripada perbuatan Anda itu tuh banyak. Nah itu bahayanya besar ketimbang hanya manfaatnya itu.
Paham ya? Ya kayak acara apalah, acara karnavalan atau apa kan. Ya coba berpikirlah, oke lah manfaatnya ada, oke lah, taruhlah oke manfaatnya ono. Tapi gimana? Maudorotnya itu lu berapa gitu kan? Maudorotnya itu berapa? Jadi seorang yang cerdas itu berpikir gitu Pak ya. Jadi kira-kira iki sesuatu iki, taruhlah kono dalile Pak ya, kono dalile. Gak ada dalilnya, tapi yang ada pada jenengan itu ini ono manfaate, ini ono madhorote. Tinggal ditimbang persentasenya berapa. Ini persentasenya madhorotnya berapa, manfaatnya persentasenya berapa. Jikalau banyak persentasenya dimanfaatkan, ya maka itu boleh. Paham nggih? Nah, persentase ini otomatis akan menjadi tempat perbedaan para ulama, karena seorang ngasih persentase itu nggak mungkin sebuah kesepakatan ya, maka pasti cara mempersentase itu berbeda-beda, maka wajar akan terjadi perbedaan para ulama terkait dengan perkara-perkara tadi. Baik, jelas ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagi seseorang yang punya penyakit apa diabetes misal contoh, atau tipes, boleh nggak bagi dia makan yang menjadi pantangannya? Hah? Boleh nggak? Kan nggak boleh. Islam datang menolak madorot. Nah, madorot itu baik kembali ke orang lain atau kembali ke diri kamu. Jadi kalau Anda punya penyakit diabetes misal contoh, nggak boleh dan haram bagi Anda memakan pantangannya, itu haram bagi Anda. Karena makanan itu membahayakan bagi Anda. Kita tidak bicara zat makanannya ya. Tapi zat makanan itu yang kita bahas adalah membahayakan bagi yang punya penyakit itu. Maka haram bagi dia memakan itu. Fa'ingkil, maka jika ada komen, kan ada obatnya. Paham kan? Kan ada obatnya. Ini dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama adalah berapa banyak orang makan pantangannya tapi meninggal dunia walaupun sudah dikasih obat penawarnya. Ya enggak? Ya enggak? Lebih dulu bekerja makanan pantangan tadi ketimbang obatnya, atau dosis pantangan lebih besar ketimbang apa? Ketimbang obatnya. Alasan yang kedua, itu sama saja membuang harta, mubadzir. Kok bisa mubadzir? Kok bisa mubadzir? Kok bisa mubadzir? Anda beli obat mahal-mahal hanya dalam rangka apa? Nafsu belaka. Itu kan idha'atul mal. Coba Anda tidak memakan pantangannya, tentu apa? Tentu Anda tidak akan membeli obat dan akan dibuang secara cuma-cuma. Yang ketiga, ibaratkan Anda itu punya pakaian yang bersih, lalu Anda kotori, terus Anda cuci. Lah bodoh toh. Punya baju bersih, dikotori dhewe, mari ngono dicuci dhewe. Itu kan wong bodoh ya toh? Ya, sekarang Anda punya baju sekarang Pak. Hadirkan masyarakat yang ada baju terus kayak ono lempung, maru sampai nyuci. Lah bodoh wong iki gendeng tenang. Ya toh, duwe pakaian bersih, diruso-rusoi dhewe, mari ngono dicuci. Lah padha wae Anda memakan pantangan itu sama aja Anda itu mengotori baju Anda, mari ngono sampean
cuci. Setelah Anda makan pantangan, jenengan ngombe apa? Obati lah, padha wae lah. Udah nggih. Maka ya saya katakan sebuah apa? Sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita manakala kita itu diberi oleh Allah apa? Kesehatan yang tidak ada pantangan sama sekali. Maka ketika ada pantangan itu ya sebagian makanan itu menjadi haram bagi kita. Baik, ada pertanyaan setelah ini? Ada pertanyaan, Pak? Jadi kalau ditanya apa hukum naik sepeda motor, haram nggak bikin sepeda motor itu? Sekarang HP ini, Pak. HP ini, coba praktekkan kaidah tadi, Pak. Hah? Gimana rinciannya? Ya, jadi HP ini hukumnya masing-masing orang berbeda. Paham ya? Sesuai dengan kaidah tadi. Jadi kira-kira manfaatnya dan madaratnya bagi kita itu seberapa? HP ini isine manfaat, isine madarat. Paham ya? Ilmu ini profesor pun nak gini Pak Abi Pak sudah Pak. Jadi kalau pengen bikin disertasi, bikin apa itu gampang, tinggal apa? Main HP, internet, sudah mbak Google, terus metu kabeh ilmu nih janji gelem sinau ngono ae, ono kabeh. Wong bengkel Pak bengkel. Aku tahu bengkel mobil ya. Orang ngerti ilmu nih, dulu mbak Google. Jadi bengkel itu saya gunakan Mbak Google. Jadi Mbak Google itu ilmu dunia. Jadi ilmu apa wae ono wis ana kene. Nah, tinggal kita dalam menggunakan HP ini apa manfaatnya, apa madaratnya. Maka ketika manfaatnya lebih sedikit ketimbang apa? Madaratnya, maka haram bagi dia menggunakan HP. Kayak anak-anak pondok itu apa manfaatnya dipegangi HP? Maka nggak bagus sebenarnya anak-anak itu. SMP, SMA itu segurung waktu ini megang HP kalau saya lihat itu. Tapi zaman nih, ire-ire badan, ya repot ya. Saya memang kita nggak bisa lepas dari HP Pak. Tapi setidaknya ya tetap madaratnya dan manfaatnya jenengan orang tua pertimbangkan itu. Murni manfaat kanggo anak-anak gak iso, Pak. Pasti ya dolenan. Apa wae di kono iku iso ono kabeh. Tenang. Jadi kita mengkondisikan istri kita megang HP itu ono masalah atau madaratnya didelok itu. Kalau madarat banyak gak usah megang HP haram. Iya haram untuk ndelok HP digawe COD wae. Ngono tok wae lah wis stres bojone. Gawe maksiat, gawe apa delok, kecuali kalau gawe belajar, gawe apa kan delok manfaatnya karo madaratnya. Juga diri kita itu kan ora tau ditelepon wong, ya kan? Terus gak pernah ngubungi wong juga. Pentingnya apa nggo HP awakmu? Dihubungi juga gak, menghubungi juga gak. Terus apa? Sebenarnya aku nggo HP sodo api-api ini juga ora terlalu akeh manfaatnya, Pak. Tapi bagi
orang lain itu manfaatnya besar. Sampai regane 24 juta ya apa mendingan kena aku duitnya ngono ya. Tapi ada manfaatnya ditinjau dari bab lain. Padahal aku sih menggunakannya nggak terlalu pintar menggunakan HP. Aku termasuk orang bodoh menggunakan HP, Pak. Karena aku males otak-atik apa? HP. HP ku rusak itu giwe apa saya nggak bikin, Pak. Orang lain bikin. Sengaja saya mendingan bodoh di dunia ini. Biar tidak terlalu apa? Tapi kadang-kadang juga butuh engko dibujui bojo anaknya ya repot juga, Pak ya. Ya harus tahu juga, tapi anak lebih enak gak ngerti gitu loh, Pak. Karena kalau sudah tahu apa-apa di dalamnya itu repot. Mendingan gak ngerti. Tapi kadang-kadang dibutuhkan juga gitu loh, Pak. Dan memang dibutuhkan juga. Kemarin kayak saya di Singapura itu, Pak. Mau nyeken paspor aja gak ngerti ya, oh itu piye, terus daftar aja gak ngerti piye, Pak. Takon wong piye siapa ini iki piye ngene kan. Iki carane piye lah wong bodho ngono ku, Pak. Tapi saya iso takon sih gitu loh. Kadang-kadang kalau udah ingat kayak gitu harus belajar ngutek-ngutek HP. Tapi setelah itu di rumah alah kanggone opo ngutek-ngutek HP gitu ya. Saya orang yang paling nggak ada ngutek-ngutek HP itu saya. Yang lain pinter ngutek-ngutek HP, aku seorang iso. Memang nggak ada minatan untuk ngutek-ngutek HP. Nah, jadi sebenarnya dihitung, Pak, masalah opo, tuku HP murah, HP larang. Itu semua ada hitung-hitungannya. Orang yang belajar usul fikih itu selalu mikir itu, Pak. Jadi kayak apalah yang apa itu dihitung masalahnya apa. Kalau gak ke masalahnya, gak mau saya, Pak. Tambah dosa, ya kan? Tambah dosa. Itu penting harus pahami. Ya, jadi kayak sama tuku pulsa. Pulsa berapa giga? Itu kan orang hitung-hitungan itu, Pak. Aku tuku 100 giga itu opo? Kan kabeh kan ono kisape kan. Delon itu semua ada hisapnya, Pak. Jadi hitung maslahi piro. Usul fikih itu selalu mikir membuka wawasan loh, Pak. Gak gampang jenengan itu melakukan sesuatu kemudian ngawur tuh gak selalu ditimbang. Jadi bagi saya, aku begini ini apa gitu loh. Itu dihitung loh, Pak. Dihitung. Nah, kita belajar qawaid fikih ini. Ayo kita kembangkan otak kita. Ini kaidah ini penting banget loh ya. Segala yang tidak ada dalilnya. Tadi kan kembali ke kitanya kan, Pak ya. Kembali ke ahli pengalaman kan, yang punya pengalaman terkait perkara tadi gitu kan. Itu kira-kira ono manfaate piro, madharate piro iku hitungan, Pak. Hitungan kanggo sampe hitungan. Ngono lho. Jelas ya? Udah ngopo ora? Nah. Apa? Nah, yo butuh belajar lah. Objektif ya, nah diobjektifkan. Apa itu? Ada pertanyaan seputar ini enggak? Untuk masalah karnaval, untuk orang jualan itu terus gimana? Kan dia bilang manfaatnya yang besar. Dodolan di bab itu kan ada dua hal yang kita tinjau. Dan jualannya mubah-mubah saja kan. Ya mungkin manfaatnya oleh duit kan menurut. Tapi dia di satu sisi yang lain dia harus timbang. Nonton pasti dia menikmati acara itu. Terus mosok kok ngini terus. Mosok kok mendilu terus. Ono joget, ono ngopo, ya kan? Itu kan dipertimbangkan itu. Terus keselamatan hati kamu dengan keuntungan kamu itu piro kan? Lebih besar mana? Karena siapa yang bisa tidak menikmati maksiat itu siapa gitu kan? Wah, ndewek nang mobil kadang-kadang ono karnaval saya apa? Saya nglirik padahal astagfirullah ngono kan ya.
Ya, setan itu luar biasa, Pak. Apalagi yang kita berjam-jam di situ. Makanya kata wis ono ngono ku aku wis telek dalan sak liyane aduh ono masalah kan dalam rangka menjaga hati. Karena hati kalau kadung seneng lho repot, Pak. Makanya ada kaidah ini. Ad-daf'u aula minar raf'i. Menolak itu lebih gampang ketimbang mencabut. Kalau udah masuk, Pak, susah ngelepasi. Kayak anak kecil ya. Anak lagi nulis buku lagi, Pak, tentang pendidikan anak. Saya akan nyusun 30 kaidah dalam pendidikan anak. Kaidahnya, Pak. Kaidah pertama itu saya lagi nulis itu. Jadi masa anak itu 21 tahun, Pak. 1 sampai 7 itu ada fase pendidikan. Terus 7 sampai 14 itu ada fase pendidikan yang berbeda dengan fase yang sebelumnya. Terus 14 sama 21 itu ada fase pendidikan yang berbeda dari fase sebelumnya dari dua fase itu. Itu semua ada, Pak. Kalau kita tidak paham di dunia pendidikan anak kita, jangan menyesal di kemudian hari kamu. Ya. Jadi ternyata kalau anak awalnya nangis, Pak, dan tidak pernah merasakan HP, itu lebih gampang, ya kan? Tapi kalau dia sudah pernah merasakan HP, terus sampai cabut, wah susah warasi, karena dia sudah merasakan HP. Maka menjaga kesehatan sebelum terjadi penyakit luwe gampang. Ketika sudah kena penyakit terus diobati. Itu kaidah, Pak. Udah denger ya? Jadi sebelum terjadi iku luwe gampang carane ngramut ketimbang kalau itu sudah terjadi. Jadi kalau anak nangis tuku sepeda motor saja tuh, sedangkan dia tidak pas nangis kalau iku luwe gampang warase ketimbang ditukokno wis tau ngrasakno, gitu ya, wis tau ngrasakno. Seseorang taruhlah pingin berzina, gak diolehi zina, Pak, luwe gampang ketimbang seseorang yang sudah berzina. Ngobatinya itu lebih susah kecuali man wafaqahullah, Allah yang memberikan taufik kepadanya. Jadi ayo konco-konco semuanya pertahankan, jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Luwe gampang ngobatani ketimbang kita sudah terjerumus di dalamnya. Paham ya? Itu masya Allah. Saya lagi di awal umur 1 sampai 7. Ini kan saya lagi ngajari wali santri TK. Jadi saya harus ngerangkum buku terkait dengan ini, saya pelajarin. Jadi itu ada beberapa ciri khas anak yang umurnya 1 sampai 7. Ini kalau orang tua nggak paham, Pak, kasihan anaknya. Saya contohkan ya. Anak umur 1 sampai 7 itu kan nggak bisa membedakan antara ini dan itu. Ketika dia punya salah, langsung dipukul sama orang tuanya kan. Contoh anak umur sakmono ngutano gelas, pecano gelas, dolenan. Terus orang tua kan gimana? Langsung marahin, mukul. Itu salah dalam pendidikan, Mbak. Akan berakibat nanti fase setelahnya lebih susah dalam mendidiknya lagi. Kalau di fase 1 sampai 7 sudah salah, maka fase umur 8 sampai 14 itu lebih susah lagi. Itu butuh pendidikan itu. Paham ya? Bagi saya, Pak, ilmu itu dibaca. Ilmu itu dibaca. Ngaji kok ono telepon itu piye? Gak bahaya ta iki? Asik-asik ngomong ono telepon iki. Sponsor.
Nah, jelas soalnya. Nah, kayak mempelajari ilmu kayak itu penting, penting banget sehingga dianjurkan mempelajari pendidikan anak. Manfaatnya jelas lah Pak, jelas manfaatnya kan, jelas manfaatnya. Jadi kita itu jangan kok pinter ngiwi anak itu, tapi orang pinter apa? Mendidiknya. Siang malam kerja cari apa? Duit, tapi kita juga tidak memikirkan siang malam pendidikannya. Jadi makanya jangan disalahkan anak jenengan di pondok umur 14 tahun itu modele koyok ngono itu sengsara lah pondok. Padahal dua fase itu adalah kembali ke kedua orang tua. Jadi gimana bisa memperbaiki dandani anak yang umur 14 sampai 21 yang fase 1 dan 2 kacau di orang tua. Susah banget, Pak. Jadi kalau di pesantren kami itu kan jadi saya itu ikut campur, jadi saya campur ikut. Jadi ya kayaknya anak itu butuh di pendekatan aja, pendekatan guyonan sama anak. Itu jadi itu aja. Kalau anak sekarang itu dikerasin juga nggak berfungsi. Nanti saya kasih teori di dunia di umur 14 sampai 21 apa yang kami lakukan itu nanti ada cara penanggulangan itu ada. Tapi yang berat tak berat ya semua ini kan teori yang semua itu akhdul asbab yang kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh didahulukan sebenarnya dalam bab pendidikan anak itu. Mungkin orang tua bisa dipanggil ke pondok kira-kira teko ora ya? Isin ya. Kalau sih kayak isin lah pelajaran pendidikan anak kan. Gimana? Bentar dulu, ada rinciannya Pak. Nanti lah ngobrol itu saya ngaji sih. Ya jelas Allah. Sekarang soal ini dengan kaidah tadi, Anda lagi operasi mata. Terus kemudian Anda dilarang oleh dokter gak boleh sujud seperti orang normal. Terus Anda paksakan sujud secara normal tadi. Perbuatan Anda benar atau salah? Salah, justru malah hukumnya haram. Karena memadorotkan, gak boleh ya. Memadorotkan gak boleh. Contoh lagi, Anda dalam kondisi sakit, lalu wajib mandi jenabat. Nggak ada air hangat, nggak ada. Yang ada hanya air dingin. Apakah benar atau salah perbuatan seorang orang tadi dengan memaksakan mandi besar tapi dengan air yang dingin, kemudian membuat matinya dia karena kedinginan? Salah kan? Salah, karena itu memadorotkan dia. Jadi sesuatu apapun timbangannya nanti Pak memadorotkan atau memberikan manfaat itu tolong diperhatikan ya. Memasang kipas angin di tempat ta'lim itu piye Pak? Oleh apa? Ada madorot, ada manfaatnya loh Pak. Madorotnya Pak? Ya gak ngetokno duit ya. Nggak ada duit, itu ya madorot ada duit Pak. Tapi delok manfaatnya kan. Jadi ngetokno duit piro itu dan madorotnya manfaatnya berapa. Jadi jangan ngetokno duit akeh, listrik kayak gimana apa? 2 ini Pak, 1 bulannya 1 juta. Manfaatnya mek ngene tok wae yo. Ate bodoh banget kalau itu terus kamu adakan. Ya enggak? Itu semua jelas haram hukumnya lah. Manfaatnya 3% ya, madorotnya piro? 93-97% ya enggak lah. Itu kaidah ini terus kamu pakai.
Paham ya? Baik. Kalau pertanyaan, kok ini bosnya banyak pertanyaan, tapi antum orang takon pinter-pinter pol ya? Itunya sama ya? Iya. Apa itu? Itu kan di kampung kami itu kan terkadang mengadakan pengajian. Kemarin lah. Itu ya tentang biaya. Ternyata biayanya besar kan. Apakah itu kalau dihitung materinya ternyata kalau kita tanya nanti tenaga ilmuannya itu ke bawah gitu ilmunya yang disampaikan si ustaz tadi. Kebanyakan seperti itu. Ya, ya lihat manfaatnya mendatangkan kiai mau berapa persen manfaatnya dan biayai. Iya, kalau andai kata manfaatnya lebih besar daripada makan-makan nggak apa-apa no. Dulu manfaatnya no. Kira-kira ceramah iku mau piye, mlebu apa ora, diringeno apa ora. Nah kalau ora diringeno lapo. Lapo badir ae. Tapi kalau diringeno dan diamalkan oleh mereka nggak ada masalah walaupun namanya menghormatin orang, memuliakan orang, memuliakan kiai ini 50 juta, ora apa-apa. Selama ono duit. Ngajeni ulama itu penting, ora apa-apa memang. Ngajeni ulama itu penting, ngajeni ilmu itu penting. Ilmu itu mahal, bukannya murah. Konsultasi dokter aja saupil kan urusan badan ini melarang kok. Apa mana ilmu akhirat. Gak apa-apa kalau ada kemampuan, gak apa-apa. Cuma tadi kira-kira mendatangkan itu mau manfaatnya sepiro, ngetono duit sepiro itu dihitung. Ya. Tapi kalau keimangan ya ora terbuang dong, manfaatnya besar. Keimangan sedekah kok. Aneh-aneh wae sampean iki. Ya, orang kalau punya kemampuan nggak terbuang keimangan itu. Keimangan itu nggak terbuang. Sedekah no. Kecuali ke lampu ini wis padang dikepo wadang mana ya mubadir. Nah, kalau mangan kemacam lesu keimangan ya ora mubadir lah. Sepenting ada kemampuan. Sepenting ada kemampuan. Contoh lagi nih, seorang wanita ya kerja tapi di lingkungan laki-laki. Ya toh? Ya mungkin bagi dia ono manfaatnya, ndelek nafkah atau tambahan nafkah. Tapi kan kerusakannya besar. Campur aduk antara laki-laki sama wanita. Bahaya no, enggak bahaya toh? Bahaya. Makanya nggak boleh si wanita kerja bercampur aduk dengan laki-laki karena maldorote luwe gede. Walaupun Anda ingin mendapatkan apa untuk hidup, ojo sesuap nasi. Sesuap nasi lapo kok sampai metenteng bergawe. Sesuap nasi saupil maksudnya sampai metenteng bergawe. Ya untuk urip ngono lho, ora sih bahasa sesuap nasi. Ya untuk urip ngono. Jadi keliru banget kalau menerapkan kaidah ya nggak apa-apa, ikhtilat nggak apa-apa. Hancur masa depan kamu wahai wanita manakala Anda campur dengan laki-laki. Hancur. Jangankan itu wong telepon laki-laki bahaya ya kan. Pemane ketemu fisik ya, ketemu fisik bahaya itu, Pak, bahaya. Jelas Allah? Aman? Yes. Baik, selanjutnya, kaidah selanjutnya. Semua beban yang syariat bebankan kepada kita itu semuanya adalah mudah. Semua beban yang syariat bebankan kepada kita itu pada asalnya hukumnya pada asalnya adalah mudah dan kita mampu. Baik berbentuk perintah,
pun berbentuk larangan. Semua perintahnya Allah, Pak, dan semua larangan Allah itu pada dasarnya kita mampu. Jelas nggih? Jadi ada kata wong wedok disuruh di rumah. Itu pada dasarnya dia mampu. Enggak ada aku ngelak mati stres ora. Iku setan sing ngomong iku ora dia. Gak mungkin Allah membebani kepada hamba yang hamba itu gak mampu. Allah zalim dong, wong gak mampu kok dibebankan. Padha karo kita mampunya ngangkat semen 50 kilo dikongkon ngangkat 100 kilo. Sapa sing zalim? Ya sing ngongkon kan, ya sama aja. Allah kan la yadlimu rabbuka ahada wa ma huwa bidzallamil 'abid. Allah nggak mungkin dolimi hamba, itu konsep yang harus kita yakini. Berarti semua syariatnya Allah dari A sampai Z, baik berbentuk perintah maupun larangan, itu pasti kita mampu. Poso, mesti poso ya, poso ya kan, pasti kita mampu dari sekian sampai sekian, dan pantangannya apa, larangannya apa, itu pasti kita mampu, Pak. Kalau nggak mampu, kok kita dipaksa oleh Allah, wah kacau Allah ini. Ya, beda dengan pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mikir gini, Allah itu mungkin bagi Allah memerintahkan kepada kita apa yang kita nggak mungkin melakukannya. Mungkin katanya Mu'tazilah itu. Jadi Allah itu mungkin, bisa jadi Allah itu menyuruh kita ngangkat gunung gitu kan. Padahal kita nggak mungkin bisa ngangkat gunung. Ya nggak mungkin ya anak-anak Mu'tazilah itu serosnya dibahas. Jadi Allah itu dibayangkan Allah itu kayak apa gitu kan. Nah, jadi ojo sampai umahat ikhwan, aku orang mampu ini, orang mampu ini. Itu setan. Yang ada dalam diri kamu itu setan. Lapo nggak mampu itu lapo gitu kan. Allah nggak bakal memberatkan dirimu, itu nggak bakal. Semua kabeh lah stres ya, karena kamu anak setan nih, makanya bahaya salah gitu loh. Pada asalnya itu mampu. Lapor lah mampu, yang lain mampu kamu nggak mampu opo, wong podo mangan sekoi kok. Karena waqarna fi buyutikunna, wong wedok iku harus netep di rumah. Orang kok mutar-mutar kemana-mana. Itu loh. Lah di penjara loh. Itu lah setan yang ngomong, bukan dianya. Gitu loh. Jadi laki-laki juga gitu. Perintah Allah suruh ngangkat apa? Ngangkat celana dari mata kaki itu pasti Allah tuh kamu tuh mampu. Kenapa nggak mampu? Laki-laki suruh kerja cari nafkah mampu. Untuk kewajiban wong lanang mampu pasti. Nggak bakal enggak. Kalau nggak mampu ya nggak bakal lah. Itu hukum asli, Pak. Tapi ketika ada orang nggak mampu karena sakit, babnya beda maneh. Tapi kan hukum asli nah dia nggak mampu karena ada hal. Paham nggih? Itu pahami loh ini kaidah penting dalam kehidupan kita loh. Biar ngerti indahnya syariat kita. Iya ya. Allah itu memang maha pengasih, maha penyayang. Gak bakal membebani kita. Ketika kita diuji oleh Allah, Pak, berarti Anda itu mampu. Saya antum itu, Pak, ya bujuni siji karena Anda belum dikasih mampu oleh Allah, bujuni loro. Tapi kalau Anda bujuni loro, pasti Allah kasih kemampuan kamu. Pasti insya Allah. Karena wis dikai kewajiban kan, gitu loh. Cuma kamunya gimana gitu aja. Kalau kamu orang gelem belajar, orang gelem opo, orang gelem berusaha sabar, ya ketika awakmu dhewe sing menentang aturan. Hukum asli Allah kasih kemampuan kamu, cuma kamu aja yang tidak apa menjalankan sebab-sebab supaya mampu. Paham ya? Antum dikasih anak pikir wae iku Allah mampu kasih rezeki kok. Cuma kamu nggak percaya sama Allah aja, maka sehingga Allah uji kamu gitu loh. Jadi Allah itu nggak bakal membebani kepada hamba kecuali
yang hamba mampu. Adilah delta ini banyak sekali Pak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kepada kalian kesusahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah enggak akan menjadikan keberatan dalam Anda itu beragama. Baik. Fattaqullaha mastata'tum ma amartukum bihi fa'tum mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kepada lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi pos-pos dalil itu sudah ada semuanya sudah ada semuanya, tinggal kitanya aja yang harus diterapkan dengan baik. Jelas insyaallah. Ana usulkan ya, ana lagi nulis buku 120 kaidah. Jadi 120 kaidah itu beda dengan kaidah yang 72 itu. Ini lebih bagus karena bentuknya begini. Kaidah terus kemudian dalil kaidah, studi kasus, referensi buku kaidah itu di mana. Ini lagi diedit, kemudian mau dicetak. Atau ini dulu ya, nanti baru kaidah itu mungkin. Nanti lagi usaha cetak, jadi diedit dulu bahasa yang bagus. Ya kemudian dicetak. 1000 paling 1000 dulu lah nyetaknya. Biar bermanfaat. Jelas soalnya ya? Itu juga bagus, 120 kaidah. Jadi saya nulis kaidah pertama, terus studi kasus dari kaidah itu apa, dalil kaidah itu apa, referensi bukunya di mana. Jadi untuk dipahami oleh kalangan umum. Karena harus saya tulis studi kasusnya. Yang susah itu kan menstudikan kasus dari kaidah tadi, penerapan kaidah tadi. Ya, lanjutan 72 kaidah. Bisa dipahami insyaallah? Ya, mau harus tulis buku, Pak. Kalau bagi saya sih harus belajar. Karena titel bukan sebuah barometer orang itu adalah pintar dan enggak pintarnya. Jangan dipahami titel itu memberikan pengaruh keilmuan ya, di bidang keilmuan. Yang mempengaruhi itu moco kitab, Pak. Semakin dia baca kitab banyak, maka itu berpengaruh dalam sisi keilmuannya. Baik ya. Kita lihat lagi coba Pak, bagaimana Islam itu bagi seseorang yang tidak mendapatkan air, boleh nggak tayamum? Boleh kan? Itu menunjukkan apa? Kemudahan kan Pak ya. Jadi sudah asalnya mudah, tapi ketika ada sesuatu, maka yang asalnya mudah dikasih kemudahan lagi. Asal manusia sholat dengan berdiri mampu kan, tapi ketika dia sakit disuruh duduk. Jadi asalis gampang, tapi ketika ada sesuatu maka boleh dikasih kemudahan lagi. Itu Islam, Masya Allah. Haji diwajibkan bagi yang, coba kalau bagi yang nggak mampu dan mampu, wajib haji setelah saudara. Tapi ada kata zakat itu diwajibkan bagi yang mampu dan nggak mampu, gak stres sih. Stres Pak. Karena syarat ini Masya Allah indah, gitu loh, indah banget. Tapi bagi yang separuh dari badannya nggak bisa tersentuh oleh air, gimana coba? Ada yang mengatakan boleh tayamum, ada yang mengatakan apa? Ya, yang bisa disiram air, yang lainnya diusap. Itu semua kemudahan. Coba jangan praktekkan itu, kemudahan banyak banget. Bagi yang sakit gak bisa puasa, ada kemudahan kan? Disuruh ganti di waktu yang lain. Kalau nggak bisa disuruh bayar fidyah. Masya Allah. Membayar dam bagi yang haji tamattu dan haji qiran.
Kalau nggak mampu beli dam, suruh puasa. Puasanya pun 10 hari, Pak. Telung dino neng Mekah, 7 hari di rumah. Kenapa nggak 10 hari langsung? Ya kemudahan, Masya Allah. Jadi kemudahan itu banyak, Pak. Jadi kalau kita perhatikan dari syariat-syariat kita itu, Masya Allah, kemudahan banget. Paham ya? Tapi jangan kemudahannya dalam menjalankan kewajiban, Pak. Nggak ada kemudahan di dalam meninggalkan maksiat ini. Allah kan maha pemurah. Jadi aku gurung iso masih meninggalkan maksiat gak apa-apa. Itu ngawur. Tidaklah Allah perintah dibedakan, Pak. Meninggalkan dengan menjalankan itu lebih berat mana? Menjalankan butuh energi. Anda disuruh nggak zina itu lu gampang pol. Anda nggak modal apa-apa kok udah nggak usah zina. Tapi kalau Anda disuruh sholat kan modal tenaga. Kok tinggal nggak zina wae lo pelapo. Kan gitu, Pak. Jadi asal harusnya lebih gampang. Lebih gampang. Kamu lu nggak usah nyuri. Kan harusnya kan nggak mencuri kan gampang. Tapi karena sudah dikei oleh bisiki setan cinta kepada zina, cinta kepada mencuri jadi lebih. Nah itu karena setannya. Kalau Allah sih enggak. Kalau secara kaidah syariatnya enggak. Ninggalkan lebih gampang ketimbang melakukan. Mau tinggalkan, tinggal meneng wae kok orang modal apa-apa kok. Enggak usah keluar. Lho meneng wae nang omah to. Keluarlah modal bensin, modal tenaga, modal apa. Lah kok dikongkon nang omah lho, meninggalkan keluar lebih susah daripada melakukan. Ini kebalik, ini logika kebalik kalau saya katakan itu. Enggak masuk di ilmu. Ya, ilmu saya tadi. Ojo ngerokok, lalu gampang toh gak ngerokok, gak modal. Gak ngeluarin duit. Ojo metu pacaran, gak lu enak toh. Gak modal apa-apa. Wis nang omah wae, kan lu enak nang omah. Timbangan metu. Jadi ya karena iku mau, Pak, nafsune luwih tinggi ketimbang syariate. Syariate nomor 10 wae. Oh iya iku mau. Contohnya itu banyak yang Apa? Gimana kalau kita itu tidak menggunakan keringanan itu tidak digunakan karena merasa betul-betul mampu atau karena gengsi jika layak. Memang ada dua pendapat, Pak, di antara ulama terkait dengan ada rukso itu. Kayak Anda safar itu kan rukso boleh, tidak apa? Boleh berbuka puasa, boleh berbuka puasa nggih. Nah, Anda juga mampu untuk berpuasa. Nah, ini kan ada 3 pendapat di antara para ulama, Pak. Pendapat yang paling saya pilih itu, ini kan saya enggak, ini cepat ya, maksudnya kalau mau diargumentasi dari awal ke awal tuh panjang, tapi saya hafal kok. Saya pilih pendapat gini, Pak. Kita nggak melihat kuat dan tidak kuatnya, tapi melihat waktunya Anda. Selama Anda itu kuat untuk berpuasa ketika safar, maka afdolnya Anda lanjut puasa atau berbuka. Lihat keadaan kamu ketika selesai Ramadan. Anda orang sibuk atau enggak? Jikalau Anda itu biasanya kalau utang poso itu dilewer gitu kan. Terus nyaur itu kemana-mana, kadang-kadang sepangat ya, Pak. Susah lah, maka teruskan aja puasa. Karena kondisi Anda begitu. Tapi kalau kondisi Anda itu udah biasa puasa Senin Kemis, ya berbukalah, ambil rukhsah. Jadi ilmu itu ya panjang. Tapi ojo karena gengsi, beda mana ate gengsi aja. Aku wong ini kok berbuka gengsi. Ya enggak, kalau Anda hanya gengsi, maka Anda enggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya apa? Ya karena ilmu tadi, insya Allah dapat pahala. Kita lihat kondisi saya kayak begini, anak puasa aja. Paham gak? Kalau Anda ngambil rukhsah, waduh,
bahaya ini. Bahaya. Apalagi apa bojone akeh gitu ya. Aku sono sini nyaut gitu loh. Kok poso repot iki. Nah, poso wajib itu gak oleh dibatalno, Pak. Gak oleh batal. Jenengan mengkolok poso. Gak oleh batal karena mangan. Gak oleh. Setuju sampean. Kecuali udzur syar. Kalau perkara sunnah kan oleh dibatalno kalau memang ada keinginan untuk membatalkannya kan gitu loh. Kalau sama nih poso kolok. Bojo sampean poso kolok nih. Terus ente pengin, gak oleh dibatalno, Pak. Gak oleh, wajib itu. Jangan-jangan kamu lakukan ini biasa kayak gini ini. Oh, wajah-wajah itu ngono iki. Wah, ganti sisuk wae lho. Bahaya itu. Astagfirullah, astagfirullah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya piye. Ono obat bisa nih ya. Sampai di sini insyaallah ya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.